10 perusahaan asing teratas mundur dari China, perusahaan ban terbesar di Jepang tutup pabrik Shenyang. Kemerosotan perekonomian China semakin intensif, sehingga mendorong eksodus besar-besaran perusahaan-perusahaan internasional. Bridgestone, produsen ban terkemuka dari Jepang, baru-baru ini menutup fasilitasnya di Shenyang, yang mengakibatkan pemecatan lebih dari 1.000 pekerja. Bridgestone mengumumkan pada tanggal 27 Februari bahwa mereka menghentikan produksi di pabriknya di Shenyang pada tanggal 26 Januari yang menyebabkan penutupannya pada tanggal 29 Februari. Perusahaan bertujuan untuk mengakhiri operasi ban kendaraan komersialnya di China pada pertengahan tahun 2024. Menyusul keputusan ini, seluruh 1.200 karyawan di fasilitas Shenyang diberhentikan, dan Bridgestone berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang sesuai hukum. Video menunjukkan beberapa bus tiba di pabrik Shenyang, dengan sekelompok karyawan berkumpul, siap berangkat. Seorang blogger terkenal di daratan China menunjukkan dalam sebuah pernyataan video bahwa perusahaan asing seperti Bridgestone cenderung menawarkan kompensasi yang besar, dengan pembayaran mencapai hingga 500,000 yuan, sekitar 69,483 dolar AS, untuk karyawan individu dan 1 juta yuan, sekitar 139,000 dolar AS, untuk keluarga berpenghasilan ganda. Blogger tersebut menekankan bahwa perusahaan asing memberikan manfaat kesejahteraan dan keamanan yang lebih unggul dibandingkan perusahaan China. Seorang pakar keuangan menyampaikan kepada Radio Free Asia, RFA, bahwa Jepang merupakan salah satu investor asing pertama di China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar perusahaan asing, termasuk perusahaan Jepang, mulai keluar dari pasar China. Gerakan ini menandakan semakin cepatnya penarikan modal asing, sangat kontras dengan pernyataan pujian Partai Komunis China terhadap lingkungan komersialnya. Akhir-akhir ini ketika perekonomian China semakin memburuk dan PKC memberlakukan undang-undang anti-spionase, terjadi eksodus besar-besaran dari bisnis asing. Data yang tersedia mengungkapkan bahwa mulai tahun 2023, 10 perusahaan yang diakui secara global telah menarik diri dari China. Daftar ini mencakup Canon Jepang, Samsung Korea Selatan, Sony Jepang, Toshiba, Nikon, dan entitas Amerika seperti Amazon, LinkedIn, Min Software Development Center, dan Astellas Pharma Jepang. Perusahaan-perusahaan ini telah merelokasi rantai pasokan mereka ke Thailand, Filipina, atau kembali ke negara asal mereka, sehingga berdampak buruk terhadap lapangan kerja bagi banyak pekerja asal China. Li Hua, seorang pedagang dari Shenyang yang bergerak di bidang perdagangan produk elektronik, melaporkan kepada RFA bahwa eksodus tersebut tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan Jepang tetapi meluas ke perusahaan-perusahaan swasta Amerika, Jerman, dan bahkan perusahaan swasta pribumi China. Dalam sebuah langkah signifikan pada bulan November lalu, lembaga survei global Gallup mengumumkan keluarnya mereka dari China. Gallup, yang terkenal dengan jajak pendapat publiknya, mengelola sektor pendidikan dan pelatihan di China. Financial Times, yang mengambil informasi dari 3 informan, mencatat bahwa Gallup telah memberitahu kliennya tentang kepergiannya dari China, dengan proyek-proyek tertentu yang sedang berjalan dialihkan ke luar negeri dan proyek-proyek lainnya dihentikan. Menyusul penutupan kantor Gallup, masa depan stafnya yang berasal dari China, apakah ada atau berapa banyak yang akan tetap bekerja di perusahaan tersebut, masih belum ditentukan. Setelah penarikan Gallup, entitas konsultan internasional lainnya juga mengurangi jejak operasional mereka di China. Narasi tersebut juga menyentuh tantangan yang semakin meningkat yang dihadapi oleh perusahaan konsultan Amerika di China. Kesulitan-kesulitan ini tidak hanya disebabkan oleh kemerosotan ekonomi, tetapi juga karena meningkatnya pengawasan dan pengendalian oleh Badan Keamanan Nasional China. Perusahaan konsultan Amerika, termasuk Bain & Company, The Mince Group, dan Chubb Vision, tiba-tiba mengalami lonjakan jumlah petugas keamanan nasional China. Demikian pula, Forrester, yang berspesialisasi dalam konsultasi teknologi, telah memecat sebagian besar stafnya di China, dan grup Gerson Lehrman asal Amerika telah melakukan perampingan sejak musim panas sebelumnya.